Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good Morning. morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you. how about you? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Yes. Oke, bis boleh dipimpin berdoanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adu kifayah ayat nabda darsenal yaum biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Yudis telah memimpin berdoanya. Sebelum belajar kita briefing dulu. Ya Pak. Kalau kata Bapak tepuk satu, kalian tepuk satu. Kalau kata Bapak satu, jangan ditepuk. Kalau kata Bapak tepuk dua, kalian tepuk dua. Kalau dua, jangan ditepuk. Seterusnya. Tepuk satu, satu. Tepuk dua, dua. Tepuk tiga, tiga. Tepuk satu, dua. Tepuk satu, dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk sebanyaknya. Nah, di sini sebelum belajar, pernah nggak kalian lihat orang yang berlebihan dalam duniawi? Pernah. Nah, hari ini akan kita bahas tentang hal seperti itu. Nah, terus kita akan mengenal beberapa akhlak tercela dan membuat map mapping bersama-sama. Nah ini map mappingnya nanti akan Bapak bagikan. Terus sebelum dibagikan map mappingnya, kita lihat dulu secuplikan video yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi cerita tentang salah satu sering terjadi di sekitar kita, yaitu berfoya-foya. Tahukah kalian bahwa berfoya-foya termasuk perbuatan israf yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baju baru, sepatu baru, tas baru, semuanya harus aku punya. Tapi uangku cepat habis ya. Nah, inilah contoh israf, yaitu berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah. Padahal banyak orang lain yang lebih membutuhkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Artinya, ketika kita berfoya-foya, kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, kita harus bijak menggunakan uang dan nikmat yang kita punya. Nah, sekarang aku ingin berubah. Aku ingin menggunakan uang untuk hal yang bermanfaat, menabung, membantu orang lain, dan bersyukur atas apa adanya. Ingat teman-teman, berfoya-foya adalah perbuatan israf, dan israf tidak membawa kebahagiaan, hanya penyesalan. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi tetap
kita harus tahu kapan harus cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang Bapak perlihatkan, menurut kalian mana hidup yang bahagia Sederhana. dan sederhana? Kenapa sederhana? Iya, karena kalau sederhana itu biasanya orangnya rajin menabung untuk jangka panjang. Nah, baik anak-anak, bahwasanya zaman sekarang banyak orang manusia yang sering terjebak dalam sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian tahu nggak perbedaan ria sama sum'ah? Tidak. Kalau ria itu secara menunjukkan terang-terangan kepamerannya kepada orang-orang, dan kalau sum'ah itu menceritakan amal agar didengar oleh orang-orang. Bapak akan membagikan mapping ini perempuan dan laki-laki, nanti diisi dan mempresentasikannya. Ya. Dwi kelompok gambar bahkan Bapak kasih waktu 5 menit. Untuk apa tugasnya? Tugasnya tugas kalian mencari tentang pengertiannya dan manfaat menghindari sifat-sifat tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit. kira-kira tulisnya saya kata dulu Ada yang kebingungan? Ada yang kebingungan?
dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Jadi saya akan memaparkan apa yang tadi disuruh oleh Bapak. Yang pertama yaitu berpoya-poya. Jadi berpoya-poya itu ya seperti mubazir dan berlebihan. Jadi manfaatnya itu belajar menjadi kita lebih jadi hemat lagi. Terus yang kedua yaitu riya. Jadi riya itu adalah pamer, ingin terlihat oleh orang lain. Nah, jadi manfaatnya itu yaitu mempunyai banyak teman. Terus yaitu sum'ah. Sum'ah yaitu kebaikannya ingin dilihat oleh orang lain. Nah, didengar orang lain. Nah, jadi manfaatnya yaitu belajar untuk ikhlas pada diri kita sendiri. Nah, terus yang selanjutnya yaitu takabur. Nah, jadi takabur ini adalah merasa diri lebih hebat dari orang lain. Jadi manfaat dari takabur, manfaatnya yaitu untuk kita bisa rendah hati. Nah, terus yang terakhir yaitu hasad. Nah, jadi hasad ini adalah iri hati melihat kelebihan atau kebahagiaan orang lain. Nah, jadi manfaat kita menjauhi hasad yaitu untuk kita bersyukur. Cukup sekian mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu berpoya-poya. Berpoya-poya berarti hidupnya berlebihan dengan kenikmatan dan kesenangan dunia. Manfaat dari menghindari sifat ini yaitu dengan rendah hati. Yang nomor 2 yaitu riya. Perlakuan yang ingin dilihat oleh orang lain. Manfaatnya yaitu kita bisa lebih tawadhu. Yang ketiga yaitu sum'ah. Sum'ah yaitu membicarakan amal kebaikannya kepada orang lain. Manfaat dari menghindari sifat ini adalah menghindari rasa sombong. Yang keempat yaitu takabur. Takabur yaitu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain atau sombong. Manfaat dari menghindari sifat ini yaitu dengan baik hati kepada orang lain. Yang terakhir yaitu hasad, perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Manfaat dari menghindari sifat ini yaitu bersyukur. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi ini yang kita bisa ambil kebaikannya itu apa? Kebaikannya yaitu kita bisa tahu bahwa sifat-sifat di sini adalah sifat-sifat jelek dan harus kita hindari. Oke, terima kasih. Nah, dari pertemuan kita hari ini, dari mapping yang kalian buat itu sudah bagus. Artinya kalian sudah memahami akhlak karena akhlak tercela dan menyenangkan. Baik anak-anak, cukup sekian yang Bapak sampaikan materi hari ini. Terima kasih atas semangat dan perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya Eva. Siapa? Vera.